Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya, channel Amerikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, di sini kita akan langsung to the point aja ya. Di sini ada berita dari Newsway yang mana keterangannya bagaimana jaringan Pi akan berhasil ketika Bitcoin gagal membangun apa Ethereum dan Solana. Oke, ini agak gimana ya? Agak membingungkan ya untuk judulnya ya. Oke, agar lebih jelasnya kita cari tahu langsung ya. Akan saya bacakan sampai dengan selesai. Bagi sebagian besar dari kita yang merasakan ini, pendapat saya diperkuat dengan kuat oleh fakta-fakta ini. Jaringan Pi akan berhasil ketika Bitcoin gagal. Itu akan dibangun di atas apa yang Ethereum dan Solana telah mulai. Itu akan menggunakan lokasi jaringan Polygon saat ini sebagai batu loncatan. Seorang YouTuber baru-baru ini mengklaim bahwa dia menyarankan agar perintis jaringan Pi lainnya mendokumentasikan KYC mereka. Dan banyak yang melakukannya sebagai hasilnya. Ia mengklaim bahwa ini adalah bukti bahwa KYC itu nyata meski tidak semua orang pernah mengalaminya. Dia juga akan mengeluarkan betapa sulitnya. Dia juga akan mengeluhkan maksudnya ya, betapa sulitnya mengembangkan blockchain atau bahkan koin. Dengan kata-kata yang tepat ini, dia berkata semua yang ingin saya katakan adalah meskipun pengguna besar, produser, maksudnya prosedur KYC dapat diselesaikan secara bertahap seperti yang terlihat dengan banyak pertukaran dan dompet mata uang kripto lainnya. Daftarnya terus bertambah. Tangkapannya adalah bahwa level setiap orang akan meningkatkan akses ke level berikutnya. Sejujurnya menurut saya, tim Picor akan bertindak cepat jika mereka mengetahui tentang metode ini, yang akan menghemat waktu kami. Apa itu jaringan Pi? Pi Network adalah proyek cryptocurrency yang memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi penambangan melalui smartphone mereka. Platform ini dirancang untuk membawa siapapun ke ruang kripto terlepas dari keakraban mereka dengan aset digital. Pi Network adalah gagasan lulusan Stanford University, Nicholas Kokalis, Cheng Diovan, Aurlin Sitech, mohon maaf kurang tepat dalam pembacaan namanya, dan Vince McPhilip ya. Tim mulai mengembangkan proyek pada 2018, tetapi mereka merilis white paper dan meluncurkan aplikasi setahun kemudian pada 14 Maret 2019. Penambang di jaringan Pi dihadiahi koin Pi yang menurut pembuat proyek akan mendapatkan nilai setelah protokol diluncurkan ke mainnet ya. Oke, kita terkait ini ya. Pi akan berhasil ketika Bitcoin gagal, itu akan dibangun di atas apa yang Ethereum dan Solana telah mulai gitu ya. Itu akan menggunakan lokasi jaringan Polygon saat ini sebagai batu loncatan gitu ya. Oke, jadi sebenarnya apa yang dinyatakan di sini atau yang ditulis oleh media berita Newsway ini gitu ya. Berdasarkan penilaiannya, Picoin ini sebagai cryptocurrency itu akan melampaui dari Bitcoin kurang lebih gitu ya, atau yang dimaksudkan akan memperbaiki dari kekurangan-kekurangan yang ada di Bitcoin ya, dari kegagalan yang ada di Bitcoin ya. Tetapi kalau kita pelajari dalam apa yang terjadi di Pi Network ya, tentu Pi Network ini memang harusnya sudah tidak ada bandingannya lagi dengan cryptocurrency pada umumnya ya. Tidak ada kesamaannya lagi dengan cryptocurrency pada umumnya, karena kita bisa ketahui pihak core team lebih memfokuskan membangun ekosistem ya, ekosistem yang mana Picoin ini akan digunakan sebagai uang ya, uang untuk membayar barang
ataupun jasa ya, atau pertukaran Picoin ke uang fiat itu melalui ekosistemnya ya. Mau keliling di dunia melalui Pitogo bayar dengan Picoin ya. Jadi beda halnya untuk Bitcoin ya. Bitcoin sekarang banyak dikecam ya, dan dulu memang pernah dijadikan sebagai alat bayar, tetapi harganya yang sangat berfluktuasi tinggi ya. Itulah yang membuat berbagai negara di luaran sana itu mengecam Bitcoin dan tidak menerima Bitcoin ya sebagai alat bayar. Jadi sahabat-sahabat pionesku semua ya, ingat ya, kalau ada yang mengatakan Picoin ini akan sama seperti Bitcoin, itu menurut saya pendapat yang salah gitu ya. Karena Picoin ini akan sangat stabil untuk nilainya ke depan, karena memang digunakan sebagai uang gitu ya, sebagai alat bayar di dalam ekosistemnya ya. Dan tentunya dengan cara seperti itu proyek ini akan berjangka panjang ya, yang mana Pioneer itu menggunakan Picoin bukan untuk koin trading gitu ya, tetapi sebagai uang, sebagai alat bayar ya. Dan tentu dengan nilai yang diusulkan oleh China itu sangat sesuai untuk proyek ini berjangka panjang, sehingga dengan penggunaan Picoin yang dengan nilainya 314.159 US dollar itu ya, Pioneer tidak terlalu banyak untuk mengeluarkan Picoinnya untuk membeli barang atau jasa ya di dalam ekosistem jaringan Pi ya. Jadi dalam hal ini koin Pi yang dimiliki oleh para pioner itu akan lebih irit, akan lebih lama untuk menghabiskannya ya. Terjadilah yang namanya ini penyesuaian dengan visi dan misi Pi Network berjangka panjang. Koin Pi di tangan Pioneers tidak mudah habis ya. Tidak mudah habis karena penggunaannya atau pengeluaran di wallet yang dimiliki Pioneers itu tidak terlalu banyak ya. Mungkin perharinya Pioneers paling bisa menghabiskan 1 Picoin atau di bawahnya lagi ya. Jadi koin Pi yang dimiliki oleh Pioneers itu lebih irit gitu ya, dan juga itu akan berjangka panjang ya. Pioneers akan terus melakukan pembelian barang segala macamnya ya, sesuai dengan keperluan dari para Pioneers itu sendiri, dengan pengeluaran koin Pi yang tidak terlalu banyak ya. Jadi inilah mengapa secara pandangan saya ini akan berjangka panjang, dan tentunya ini sesuai dengan visi dan misi dari Pi Network itu. Oke. Jadi mungkin itu saja Pioneers yang bisa saya informasikan ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.